Ya menurut Anda perlu bergerak ke skala berapa? Oh, ke skala 4 kata dia. Di skala 4 itu apa porsinya yang akan Anda lakukan? Nah, kemudian kalau kita di dalam brief terapi itu kan ada tasking ya. Jadi memberikan tugas. Bahan tugas itu dari mana? Bahan bahan penugasan kepada klien datangnya dari komentar-komentar, tanggapan-tanggapan klien sendiri. Dia tadi misalnya mengatakan X, maka kita minta, oke, Anda bisa melakukan X sekarang di ruangan konseling ini bersama saya. Nah, sehingga tasking itu akan banyak membantu dalam kenyataannya, ya dibandingkan sekedar ngomong-ngomong saja. Nah, berikutnya pertanyaan yang barangkali sangat bermanfaat juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertimbangan ya, pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mempelajari Kutluwin, penting juga adalah dilihat bahwa orang itu selalu ada daya dukung, ada daya tolak. Nah, jadi penting juga dianalisa seberapa misalnya saja ketika dia ingin melakukan X itu apa daya dukungnya, apa daya tolaknya. Upaya-upaya apa saja untuk meningkatkan daya dukung, upaya-upaya apa saja untuk menghadapi daya tolak. Nah, di tema orang-orang dengan executive function deficit itu umumnya mereka sulit tuh membaca daya dukung, daya tolak. Dan mereka juga tidak terlatih untuk menghadapi orang-orang ya, sehingga makin meningkatkan daya dukung atau gimana menghadapi orang-orang supaya orang-orang itu daya tolaknya berkurang. Nah, dengan kata lain berarti keterampilan sosial di orang-orang dengan fungsi eksekutif pun rendah juga. Nah, sehingga kalau kita lihat seakan-akan kita tuh ditantang, mana dulu nih? Nah, bagi kita saya pikir sih nggak usah terlalu ruwet-ruwet gitu aja. Jadi yang perlu itu adalah ambil saja segmen dia, barangkali kalau kita latih seluruh keterampilan sosial kita nggak punya waktu. Tapi keterampilan sosial apa sih yang belum dia miliki, yang diperlukan dalam konteks itu. Sehingga boleh dikatakan barangkali kita akan melatihkannya hal kecil saja. Misalnya tadi ada seorang insinyur tadi. Ternyata di dalam tugas dia wajib bisa fleksibel. Wajib bisa fleksibel. Karena flexibility bagian dari executive function. Nah, fleksibel itu kata abstrak. Karena fleksibel itu kata abstrak berarti perlu dikonkretkan. Orang-orang executive function, yang defisit, dia nggak bisa membayangkan bagaimana saya harus bersikap fleksibel terhadap bos saya yang beda-beda. Maka kadang-kala kita harus role play itu. Sehingga dengan role play itu dia tahu. Coba kamu peragakan dulu bos kamu. Pada waktu kemarin kamu disuruh oleh bos kamu, coba peragakan cara menyuruhnya. Kamu beresponnya kayak gimana? Lalu kita tunjukkan dengan beragam peluang-peluang respon. Kalau respon kayak gini kamu maksudnya apa? Kalau respon kayak gini maksudnya apa? Kalau respon kayak gini. Kadang-kadang nah mereka karena mereka butuh ya. Karena mereka butuh kan jadi akan sangat fokus tuh kalau kita ajarinya pelan-pelan gitu aja. Enggak perlu diajarin seluruh keterampilan, tapi keterampilan yang benar-benar dibutuhkan dalam konteks itu aja dulu. Dan itu di drill, dilatihkan. Jadi kalau misalnya dia perlu belajar ngomong, ngomongnya pun dilatihkan, di role playkan. Sekarang kamu jadi bos kamu coba. Nah, dia jadi bos. Oke, sekarang saya akan ngambil pilihan jadi sikap bos kamu. Kamu akan kayak gimana? Jadi ngeritik dia itu lewat role play itu. Aku gini, aku gini. Coba tadinya gimana? Tadi kalau kayak gitu gimana? Tadi kalau kayak gitu gimana? Oh iya. Karena insight nggak pernah diperoleh. Harusnya insight itu kan sejak anak-anak. Orang tua mereka, orang tua dengan anak yang eksekutif function ini kan kebanyakan orang tua yang memanjakan. Ya, orang tua yang apapun boleh. Nah, apapun boleh kan semua tema-tema kan diambil alih orang tua. Problemnya setelah bekerja nggak ada lagi pihak yang mau ambil alih tema-tema sampah tadi. Kalau dulu pada waktu kanak-kanak ada yang bersihin, ada yang minta maaf, ada apa-apa orang tuanya. Sekarang siapa yang melakukan kayak gitu? Nah, jadi ya anak, walaupun dia dewasa, dia tidak sadar karena tidak ada di dalam skemanya dia bahwa ada sampah dari pekerjaan dia, bahwa ada orang yang ngomel, bahwa ada orang gundel asli tuh.
tema-tema kayak gitu seakan-akan sama aja kayak anak ADHD, nggak masuk ke dalam rentang perhatian mereka. Nah, sehingga teman-teman, saya sih ngelihatnya lebih karena trennya makin lama makin banyak aja gitu ya. Nah, kalau kita nggak, berarti kan ketika kita bicara konseling kan itu udah kuratif ya. Sebenarnya tantangan kita tuh lebih ke ngedidik, sebenarnya ngelatih gitu. Maka saya pikir ketika di perusahaan itu, saya bahkan di beberapa tempat ya, udah harus ngecek orang tuh. Jangan terlalu percaya ngerekrut itu hanya sekedar tes tertulis. Gitu. Jadi kalau perlu tesnya lengkap, sampai kalau misalnya kita butuh cari manajer yang bisa mengeksekusi, maka benar-benar harus ada tesnya tuh yang sifatnya simulatif. Gitu. Karena kalau nggak simulatif, peluangnya ketipu karena hanya teori-teori saja. Ya. Karena mereka barangkali jago di dalamnya, tetapi eksekusi nggak sanggup. Nah, karena itu assessment center, menurut saya ya, assessment center itu barangkali menjadi penting tuh saat ini, makin penting gitu. Kalau kita dalam rangka rekrutmen, di mana ada situasi simulatif yang akan ngetes orang, ngecek orang di beberapa keterampilan manajerial misalnya. Nah, kalau kita hanya percaya kepada tes tertulis, wassalam, tertipu kita. Kita tidak mendapatkan orang yang barangkali kita inginkan. Nah, kembali lagi kepada tadi tools ya. Nah, ada yang menjadi menarik juga. Orang dengan otonomi, orang yang otonom, orang yang ngerasa dirinya mandiri, nggak suka dikasih tahu. Walaupun dia konseling ke kita dalam rangka dikasih tahu, tetapi orang yang bersangkutan nggak senang dikasih tahu. Karena kalau kita ngasih tahu, apalagi kita menganggapnya seakan-akan lebih hebat daripada dia, lebih nggak mau dia. Maka berarti ada salah satu cara, harus seperti polisi. Mohon izin, boleh nggak ya? Kan Anda udah terpikir tadi tuh cara-cara yang akan Anda lakukan apa? Boleh nggak ya saya memberikan, diizinkan untuk menyampaikan, mungkin ada beberapa perilaku yang bisa Anda coba juga. Itu harus ada begitu tuh. Beda tuh kalau misalnya, kamu kan bisa gini. Itu dirasakannya kalau tanpa pakai ada mohon izin, otonomi dia terganggu. Egonya tinggi, Pak. Egonya tinggi karena dilatihnya sejak anak-anak untuk ngerasa tinggi tadi gitu. Ngerasa tinggi yang apa? Harus jadi orang di bawahnya. Ya seninya ya tadi, seninya kan menjadi di satu titik. Ini kan nggak ada beda kayak kalau kata orang Sunda tuh ibarat nangri nogoberem, nah gitu ya. Seperti mempertahankan telur di ujung tanduk gitu ya, supaya tidak jatuh kan nggak mudah tuh. Karena begitu dia rapuh, udah alur konselingnya jadi gagal. Iya. Pengalaman saya itu padahal dia sudah apa namanya sudah nemu gitu ya Pak. Iya. Tapi ya itu dia, saya nggak bisa mempertahankan tuh walaupun cuma seminggu, jadi saya nggak mau mengadu pulang. Iya. Saya boleh tadi yang open base tadi ya. Misalnya kan tadi saya bertanya, apakah itu kita refleksi of feeling itu pure kata dia yang kita ulang atau kita summary? Yang relatif mudah paling gampang terlebih dahulu adalah diulang persis. Persis ya. Semakin kita mampu mengulang persis kalimat klien, semakin klien ngerasa di sebelah sana dengerin kalimat gue banget. Contoh ya, misalnya ini dulu ada klien nih, ini kalimat jelek ya, ini kalimat jelek, tapi saya harus ungkapkan dalam rangka contoh gitu, semua orang dewasa. Seorang klien, dia mengalami postpartum depression, dan dia terlihat oleh suster menggunakan apa namanya, menggunakan spray rumah sakit untuk gantung diri. Tadinya udah hampir kayak gitu. Nah, tapi kabur ketahuan, kemudian orang tuanya panik, salah satu anggota keluarganya meminta saya, ketemulah saya dengan si klien ini. Dan di situ si klien itu ngomong begini, siapa yang gak kepikiran bunuh diri? Orang Betawi kebetulan. Siapa yang gak kepikiran bunuh diri?
Baru aja ngelahirin gua. Mertua gua langsung ngomong. Rasain lo. Suami lo udah gak suka sama lo. Apalagi memek lu udah doer. Dia menggunakan term itu. Maka kalau saya refreshing, saya akan mengatakan. Dan mertua Anda datang kepada Anda dan dia mengatakan, suami Anda gak suka sama Anda dan memek Anda udah doer. Persis. Karena bagi dia, term itu barangkali bagi kita risih ya. Tetapi bagi dia kan oke-oke aja. Dia ngomong sesuatu yang dia mampu omongin, berarti oke bagi dia. Nah berarti ketika kita justru jadi aneh kalau kita memperhalusnya. Misalnya pagina Anda rusak gitu ya. Itu malah jadi aneh bagi dia. Gitu ya. Nah jadi kalau di dalam clean language itu benar-benar sealamiahnya kalimat selain. Itu kelasnya akhir September ya teman-teman. Catat di sini akhir September, clean language Saya 2 hari. di grup WA, beberapa grup WA, dan ngomongin masalah dower, lemek, apa, melenyet, dan apa ya, masalah cari dalam kopdar ini, beli lipang. Kenapa orang kok mudah mengomongkan itu dengan tanpa risiko? Nah iya, kalau si klien aja tanpa risiko, apa yang kita harus risiko? Iya. Tetapi menjawab pertanyaan Ibu, ketika term orang itu digunakan, dia ngerasa diwongke. Justru kalau kita perhalus, dia ngerasa kok lu ngerasa jijik sih sama kalimat gua. Kok lu ngerasa berjarak sih dengan kalimat gua? Nah yang kedua barangkali memang kalau orang itu ngomongnya udah panjang, Ibu bolehlah parafrasi. Tetapi barangkali hal terpenting itu kalau kita mampu merefleksikan tadi. Misalnya di dalam kasus orang barusan, Anda tampak kecewa dengan sikap mertua Anda. Nah berarti itu kan berarti reflecting feeling. Nah jadi memang nih ngadepin orang-orang yang udah dewasa, fungsi eksekutifnya bermasalah itu, tantangan kita benar-benar di tema motivasi. Karena dia sadar bahwa dia bermasalah, tetapi dia kandung egonya udah terlalu kuat. Sehingga saya hanya mau diberitahu dengan cara yang saya suka. Kira-kira begitu. Nah berarti tarik ulurnya adalah di ego yang bersangkutan. Nah, berarti tantangannya bagi kita barangkali sebagai konselor, jangan sampai kita juga termakan ego kita juga kan. Ya kalau itu terjadi ya dua orang bermasalah. Tapi konselor juga manusia kan. Semangat. Tapi membahas executive function itu menarik karena apa namanya semakin banyak terjadi pada kehidupan keseharian kita, sehingga kita sendiri juga jadi susah gitu kalau berinteraksi dengan orang-orang yang disfungsi. Betul. Bu Sophie mungkin nggak ngerasa bermasalah ya. Berapa kali di dalam penyelenggaraan workshop kita tuh ada beberapa tema disfungsi eksekutif, Bu. Iya. Tim nggak jalanin apa yang Ibu arahkan, lewat dia dari schedule. Sudah direview Kang Asep, PPT-nya nggak berubah, kaget aku. Kita di malam sudah dikasih masuk ke Kang Asep, PPT-nya nggak berubah. 2 hari sebelumnya kan ada waktu tuh. Kaget aku. Nah jadi artinya banyak tema-tema kayak gitu. Jadi kita tidak hanya bicara di klien, even di psikologis pun cukup banyak. Sekolah saya itu berkaitan dengan Seolah-olah kayak lari dari masalah gitu. Iya, berkaitan dengan orang tua. Lari dari Jadi apa namanya ketika kita menemukan fungsi eksekutif yang terganggu itu, kemudian kami sampaikan supaya kan kami juga memberikan latihan di rumah. Betul ya. Karena sama orang tuanya
ada orang tua yang menjadi melarikan diri gitu. Jadi kita ngelatih anaknya di sekolah, tapi di rumah terus nggak terlalu, jadi itu jadi masalah banget gitu. Iya. Karena nah yang lucunya lagi kalau kita lari ke rumah, jadi memang di rumah pun rupanya si orang tuanya juga fungsi eksekutifnya defisit. Jadi boro-boro dia bisa melatihkan anaknya. Gitu. Padahal kan sudah ini, sudah disampaikan dari awal keperluannya, kemudian kebiasaan apa yang harus dilakukan di sekolah membuat seperti ini, home programnya kita yang buatin Pak, kita jalanin maksudnya. Jadi bukan dia yang bikin, kami yang bikin. Problemnya Bu kembali, kadang-kadang kita ngajarinya harus lengkap. Termasuk yang bersangkutan pun ternyata punya tema yang sama. Iya. Itu yang PR banget, dan kami sendiri sebagai guru ya Pak ya, itu juga mesti harus selalu evaluasi diri. Aku sudah gini belum, aku sudah gini belum. Yang paling nggak mudah tuh dari seluruh tema-tema fungsi eksekutif itu memang sebenarnya adalah bagaimana memanfaatkan misalnya saja memori ya, dan bagaimana melatih working memory. Wah itu juga butuh juga tuh. Dan itu ya kadang-kala memang tantangannya di beberapa orang itu lebih karena tadi tidak ada pembiasaan. Tidak ada pembiasaan pada waktu kanak-kanak. Nah, dan tidak ada umpan balik. Jadi orang yang tidak mendapatkan umpan balik, tidak mendapatkan corrective feedback itu berbahaya juga. Nah, jadi artinya di perusahaan itu gara-gara itulah ya, gara-gara itu cukup lama sih saya dengan kerjasama dengan Mika tuh. Sampai saya bilang, nah berapa orang nih anak buah Anda yang kayak gini? Wah angkanya cukup mengagumkan banyak. Semakin Anda tidak berani memberikan feedback kepada anak buah Anda, semakin peluangnya mereka ambrol. Semakin Anda abai, dibiarkan begitu aja, tanpa ada corrective feedback, ya peluangnya akan rusak lah. Target tim dan segala macam. Jadi memang banyak hal juga kalau di perusahaan itu yang perlu dilatih. Karena banyak perusahaan tuh orang nggak berani ngasih feedback sama anak buah. Nggak, jangankan ngasih surat peringatan gitu ya, memberikan teguran lisan gitu, itu berat lah. Memberikan feedback korektif saja banyak orang yang belum bisa. Nah ini, jadi kalau misalnya kita lihat di dalam tema PIO, ya kembali tuh seluruh sistem tadi berani memberitahu target, standar targetnya apa, standar prosesnya kayak gimana. Itu banyak di beberapa perusahaan orang nggak kasih tahu. Nah, orang dengan fungsi eksekutif defisit makin nggak dikasih panduan, makin nggak dikerjain. Bingung sendiri, memulainya bingung. Bingung dia memulainya karena nggak tahu dari mana mulainya gitu. Nah jadi memang penting bagi mereka itu sendiri adalah jelas gitu targetnya apa, proses mulainya apa, step by stepnya apa, menjadi penting. Nah ini jadinya